Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang ada di rumah, demikian juga Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah ini dimanapun berada. Kita akan awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu, bapak, saudara, saudari, dan juga anak-anak yang diberkati dan dicintai Tuhan, kita memiliki gembala setia yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Sebagaimana dinyatakan di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita respon dengan menyanyikan Kidung Jemaat 322 bait 2 dan 3. Mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kekurangan kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan, mengakui segala kekurangan dan dosa kami, karena seringkali kami mengikuti cara dan jalan kami. Kami tidak menjadikan Engkau sebagai gembala kami, yang sebenarnya selalu membimbing dan menuntun kami. Ampuni dosa kami Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa berjalan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyatakan pengakuan dosa kita di hadapan-Nya melalui Kidung Jemaat 33 bait yang ketiga. Supaya
Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang akan mengampuni dosa kita dan juga menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Sebagaimana berita anugerah yang diberikan kepada kita dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 285, bait 1 dan 3. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian juga anak-anak, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri menerima kesaksian kebenaran firman Tuhan yang akan memimpin kehidupan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kembali menyapa kami melalui kesaksian kebenaran firman yang hendak Tuhan nyatakan kepada kami. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai setiap ruangan hati kami, ruangan di rumah kami masing-masing, supaya apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan akan menjadi pelita dalam hidup kami. Inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan bersama membaca bagian dari Perjanjian Baru, secara khusus Injil Yohanes, pasal yang ke-10, ayat 1 sampai dengan 10. Kita bersama-sama akan memperhatikan bacaan kita. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia
Penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Yesus Kristus dengan segala kebenarannya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarnya, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dengan sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Kita berjumpa kembali meski tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi kita boleh bersama-sama untuk bersekutu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dunia menawarkan berbagai pintu untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kecukupan. Jika kita tidak berhati-hati terhadap tawaran-tawaran yang diberikan oleh dunia, maka kita bisa terjebak. Sehingga ketika kita mengharapkan ketenangan, ketika kita mengharapkan kecukupan, bahkan kebahagiaan, tetapi oleh karena tawaran-tawaran dunia lalu kemudian kita menerimanya begitu saja, bisa sebaliknya yang kita alami. Bisa sebaliknya yang kita rasakan. Terlebih dalam kondisi sulit saat ini. Banyak tawaran-tawaran yang seakan-akan bisa memberikan jalan keluar bagi kita untuk menghadapi kesulitan demi kesulitan. Baik itu secara ekonomi, baik itu secara sosial dan lain sebagainya. Salah satu hal yang kita kerjakan atau salah satu contoh yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi situasi sulit, kita mencoba berusaha, berupaya keluar dari kesulitan itu. Tetapi tidak mengikut sertakan Tuhan dalam upaya kita, dalam usaha kita. Karena kita merasa bahwa, saya sanggup untuk melakukan semuanya ini. Saya sanggup untuk melewati masa sulit ini. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak,
tidak salah ketika kita melakukan sebuah upaya dalam masa sulit atau keluar dari masa sulit supaya kita tetap bisa tenang, supaya kita tetap bisa cukup, supaya kita tetap bisa bahagia. Tidak salah. Tetapi ketika kita tidak menjadikan Tuhan menjadi gembala kita dan menjadi pintu keluar dari kesulitan yang terjadi, maka kita harus berhati-hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10 ini merupakan sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Dan hendak mengatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang sejati. Dan sebagai gembala, ia juga menjadi pintu keluar masuk bagi domba-dombanya. Jadi, tanpa pintu tersebut, maka domba tidak akan bisa keluar, tidak akan bisa masuk, atau dengan kata lain tidak akan bisa melakukan berbuat apa-apa tanpa pintu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, untuk memahami bacaan ini tentu kita tidak bisa kalau kita tidak mencoba melihat apa sih sebenarnya pemahaman tentang gembala, tentang domba pada masa Yesus. Nah, sebelumnya kita perlu melihat bahwa pada masa Yesus ada dua macam kandang domba. Kandang domba yang pertama itu adalah kandang domba yang berada di dalam pemukiman masyarakat. Yang dekat-dekat rumah lah, maksudnya seperti itu. Nah, biasanya kandang domba yang dekat dengan pemukiman itu akan memuat banyak sekali domba-domba dari banyak orang. Jadi bukan hanya satu orang saja yang memiliki domba yang masuk ke dalam kandang domba itu. Tetapi beberapa orang yang memiliki domba, dombanya masuk dalam kandang domba tersebut. Dan yang dapat masuk hanya orang yang pegang kunci. Domba itu akan masuk ketika yang pegang kunci membukanya. Dan domba itu akan bisa keluar ketika gembalanya datang dan kemudian mengatakan atau dia memberikan suara. Domba itu langsung mengenalnya. Sekalipun dombanya sangat banyak. Tetapi setiap domba yang dimiliki oleh gembala satu misalnya. Gembala satu membuka pintu. Kemudian dia berbicara, ayo keluar. Domba-domba milik sang gembala satu tadi mengerti, tahu. Sehingga mereka akan keluar. Demikian juga selanjutnya dengan domba-domba yang lain. Itu kandang yang pertama. Kemudian kandang yang kedua. Kandang domba yang kedua itu bukan berada di dalam pemukiman. Tetapi pada musim-musim tertentu, gembala dan domba akan bermalam di bukit-bukit. Jadi memang ada sedikit perbedaan kalau zaman dulu. Zaman Yesus waktu itu bukan gembala mencari rumput kemudian diberikan kepada dombanya, tetapi domba-domba diajak keluar untuk mencari makanan, untuk mencari minuman. Dan pada suatu waktu dalam musim tertentu mereka akan berada di dalam perbukitan karena tidak memungkinkan untuk pulang ke kandang domba yang berada di dalam pemukiman. Maka sang gembala yang memiliki domba-domba itu akan membuat kandang sederhana.
dengan menyusun batu-batu. Jadi mungkin kalau bisa dibayangkan melingkar begitu. Susun kayak tembok begitu, batu-batu yang ada disusun. Lalu kemudian gembala dia akan menjadi pintu. Dia akan menjadi akses keluar masuk domba-domba yang ada di dalam atau yang ada di luar. Nah, kalau kita mencoba memahami kandang domba, baik dalam pemukiman yang sebenarnya hendak dikatakan oleh Yesus ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dan ayat 7 sampai dengan ayat 10 adalah kandang domba yang ada di bukit-bukit. Kalau kita memahami hal itu, sebenarnya Yesus hendak mengatakan bahwa gembala adalah satu-satunya jalan keluar masuk untuk mendapatkan padang rumput bagi domba-dombanya. Artinya kalau perumpamaan itu ditarik dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan antara Allah dan manusia. Allah atau Yesus adalah gembala yang sejati. Dia sebagai pintu keluar masuk dari domba-domba tadi. Untuk mendapatkan apa? Ya untuk mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam kehidupan mereka. Artinya kalau dia sebagai pintu dan dia sebagai gembala, berarti dia akan menjamin kehidupan umatnya yang adalah kawanan dombanya. Menjamin apa? Menjamin kehidupan di dunia, baik dalam masa suka, baik dalam masa sulit. Seorang gembala tidak akan membiarkan domba-dombanya itu mengalami kekurangan, mengalami kelaparan. Seorang gembala pasti akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan, tetapi kebutuhan dari domba-dombanya. Jadi sang gembala akan memberikan jaminan kehidupan di dunia dan juga kehidupan yang kekal. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai gembala yang menjamin hidup kita? Dan sudahkah Yesus kita jadikan pintu keluar masuk kita? Sehingga ketika kita berada dalam masa yang sangat sulit sekalipun, kita tetap bersama Dia. Kembali kepada apa yang sudah saya sampaikan di depan, kita harus berhati-hati terhadap tawaran-tawaran. Oleh karena itu, melalui bacaan ini kita diingatkan, Yesus yang menjamin hidup kita. Sehingga apapun yang akan kita kerjakan, ketika kita akan keluar untuk melakukan sesuatu, harus melalui Yesus. Ketika kita akan masuk setelah kita melakukan sesuatu, harus melalui Yesus yang adalah pintu tadi. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus membina relasi yang erat dengan Sang Gembala kita. Agar kita peka manakala tawaran-tawaran dunia dalam masa sulit ini menggiurkan kita. Jangan sampai kita tidak menjadikan Yesus sebagai gembala yang menjamin hidup kita. Jangan sampai kita tidak menjadikan Yesus sebagai pintu untuk kita keluar dan kita masuk. Karena apapun yang kita lakukan, ketika kita tidak lakukan di dalam Dia, maka jangan menyalahkan Tuhan ketika apa yang kita kerjakan menjadi
sia-sia. Mari kita jadikan Yesus sebagai gembala sejati yang menjamin hidup kita, yang menjadi pintu keluar masuk bagi kita dalam masa sulit sekalipun. Sehingga kita tetap merasa tenang, kita tetap merasa cukup, kita tetap merasa bahagia. Karena Sang Gembala yang sejati benar-benar mengerti, memahami, dan tidak akan pernah membiarkan hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan membawa pergumulan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan yang mengasihi dan mencintai hidup kami. Ketika Tuhan berkenan untuk memanggil kami, membawa segala pergumulan kami kepada Tuhan, kami bersyukur karena itu merupakan sebuah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami meski kami seringkali merasa sendirian. Terlebih ketika masa-masa sulit di mana kami harus bersama-sama melawan pandemi COVID-19 yang terjadi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan di seluruh dunia. Kami sadar akan kekurangan kami, akan kelemahan kami. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami memohon agar Tuhan senantiasa menjaga hati kami, supaya dalam masa-masa sulit ini kami tidak mencari pintu keluar atau jalan keluar mengikuti kehendak kami, tetapi senantiasa menyampaikan hal itu dalam relasi kami dengan Tuhan, dalam doa-doa kami, dalam kebersamaan kami, persekutuan kami dengan Tuhan. Dengan demikian,
ketika masa-masa sulit harus kami hadapi, kami tetap berjalan bersama dengan Sang Gembala sejati yang akan menjamin hidup kami dan tidak akan pernah membiarkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam masa sulit ini ajarkan kami pun juga peka, peduli terhadap siapapun yang membutuhkan. Dan kiranya Tuhan juga menjadikan Jemaat Philadelphia menjadi gereja yang terus mau untuk Tuhan pakai, berbagi kepada sesama kami. Terlebih pada saat ini banyak sekali dari saudara-saudara kami yang mengalami PHK. Oleh karena masa-masa yang sulit sehingga mereka tidak lagi memiliki pekerjaan. Adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dihadapi. Tuhan kuatkan mereka, mampukan kami juga untuk memberikan semangat, bahkan pendampingan melalui media yang bisa kami kerjakan semampu kami. Demikian juga oleh karena akibat pandemi COVID-19 banyak sekali saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan secara ekonomi, secara sosial. Ya Tuhan, tolonglah supaya mereka pun juga senantiasa menjadikan Engkau Sang Gembala sejati dalam hidup mereka, sehingga mereka terjamin hidupnya. Karena kami yakin dan percaya Gembala sejati tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya mengalami kelaparan, kekurangan, meskipun dalam masa-masa sulit. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, buruh harian lepas yang juga mereka tidak mendapatkan upah. Tuhan pun juga mencukupkan mereka, dan pakai kami ya Tuhan untuk menyatakan kepedulian itu kepada mereka, apapun yang bisa kami kerjakan. Pemimpin bangsa dan negara kami dalam upaya untuk melawan pandemi COVID-19, diberkatilah mereka, dan kiranya Tuhan juga memampukan setiap elemen di tengah negara dan bangsa ini untuk memiliki kerendahan hati, bahkan mau mendukung upaya-upaya yang harus dikerjakan dalam kehidupan bersama, supaya kehidupan ini akan semakin baik. Dan kami juga berdoa bagi para medis, baik itu dokter, perawat, tenaga yang harus bekerja di rumah sakit, baik itu tenaga administrasi, sampai dengan cleaning service. Diberkatilah mereka, diberikan kesehatan kepada mereka, supaya mereka pun juga dapat melaksanakan tugas panggilannya dengan senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami duka oleh karena ditinggal bagian dari keluarganya, baik karena pandemi COVID-19 maupun karena sakit yang lainnya. Tuhan pun menghibur karena mereka tidak bisa seperti biasanya di mana banyak sekali yang mendukung dalam proses pemakaman yang harus mereka lalui. Itu adalah sesuatu yang tidak mudah, tetapi kami percaya Tuhan pun juga akan menguatkan dan menghibur mereka satu persatu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Philadelphia, kiranya berkat kesehatan senantiasa Tuhan anugerahkan, baik itu yang warga jemaat yang sudah adioswa sampai dengan anak-anak. Biarlah kesehatan yang dari Tuhan senantiasa mengalir atas jemaat-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang harus tetap rajin atau rutin kontrol karena sakit yang dialaminya, atau juga oleh karena bertahun-tahun harus menghadapi sakit penyakit yang dialaminya,
Kiranya Tuhan menjamah mereka satu persatu dalam kondisi di mana mereka mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, mereka pun tetap memiliki semangat. Kami menyerahkan Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Suratijo, Bapak Widiat Mojo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Ermawati Kaban, Ermasari Kaban, dan juga saudara-saudara kami lainnya yang saat ini terus berjuang untuk mendapatkan kesehatan yang dari Tuhan. Berkat-Mu senantiasa kami harapkan. Anak-anak kami yang saat ini masih harus di rumah, dan juga saudara-saudara kami yang mungkin di antaranya masih harus bekerja di tempat pekerjaannya ataupun dari rumah masing-masing. Diberkatilah kami semuanya dan kami tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokoler yang dianjurkan oleh pemerintah, dan bersama-sama dengan Tuhan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan yakin dan percaya bahwa semuanya akan berlalu. Inilah harapan kami kepadamu ya Tuhan. Seluruh doa kami ini, kesempurnaannya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 399, Bersukacitalah. Senantiasa
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, penuh rasa ucap syukur atas setiap berkat yang tetap melimpah dalam kehidupan kami. Di tengah kondisi saat ini, Engkau tetap memelihara kami, menjaga kami. Tak pernah sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, ajar kami untuk bisa mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh senantiasa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ibu, Bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah gembala kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjadi domba-dombanya dan senantiasa kita membangun relasi dengan Sang Gembala Agung yang senantiasa memelihara hidup kita. Kita serahkan hidup kita kepada Dia, Sang Gembala yang akan membimbing kita melalui NKB 128 bait 1 dan 4. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, dan cucu-cucuku semua. Tuhan memberkati.